Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Edi. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika masih pada materi persamaan kuadrat. Untuk materi kali ini adalah bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, dalam menyusun persamaan kuadrat bisa kita menggunakan rumus, yaitu buka kurung X dikurang X1 tutup kurung buka kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, ini kita buat rumusnya. Nah, untuk X1 sama X2 adalah akar-akar, ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal, suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar akar-akarnya 2 dan 5. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Oke, baik ya. Di sini ada soal, yaitu suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akarnya 2 dan 5. Berarti ini adalah X1 2, kemudian X2-nya sama dengan 5. Oke, kita jawab. X1 sama dengan 2, kemudian X2 sama dengan 5. Nah, ini boleh kita ganti, bebas ya. X2-nya mau 2 atau X1-nya mau 5 itu bebas. Jadi nggak berpengaruh. Oke, jadi di sini Bapak pilih X1-nya sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 5. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus, ya, persamaan kuadrat. Oke, kita tulis rumusnya. Buka kurung X dikurang X1 tutup kurung buka kurung lagi X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian buka kurung X dikurang X1-nya kita ganti sama dengan 2 tutup kurung buka kurung X dikurang X2 kita ganti sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kalikan skema atau kali pelangi namanya, ya. Nah, ini kita kalikan. X kali X sama dengan X kuadrat. X dikali minus 5 sama dengan minus 5X. Kemudian yang ini sekarang minus 2 kali X sama dengan minus 2X. Kemudian minus 2 dikali minus 5 sama dengan positif 10 sama dengan 0. Jadi begitu ya. Ini namanya disebut perkalian pelangi, ya, atau perkalian skema distributif. Selanjutnya ini kita bisa operasikan. X kuadrat minus 5X sama minus 2X kita operasikan menjadi minus 7X. Karena kan ini minus 5 tambah lagi minus 2, jadi minus 7X. Nah, ini ditambah 10 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya, ya. Persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada menyusun persamaan kuadrat yang baru, ya. Nah, di sini Bapak tulis judulnya, menyusun persamaan kuadrat baru, ya. Oke, jadi persamaan kuadrat yang baru adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya berasal dari persamaan kuadrat yang lama. Nah, di sini Bapak akan tulis rumusnya, yaitu X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2
tutup kurung kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, inilah rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini untuk keterangannya. Jadi di sini ada keterangan penjelasan. Nah, X1 ditambah X2 memiliki rumus sama dengan min B per A. B sama A adalah koefisien-koefisien yang ada pada persamaan kuadratnya. Nanti dikasih tahu di soal. Kemudian X1 dikali X2, X1 dikali X2 memiliki rumus C per A. Jadi nanti kita menggunakan rumus-rumus tersebut. C per A, C sama A ini juga adalah koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat yang nanti diketahui. Nah, ini kita kotakkan ya. Oke, baik. Bapak akan kasih contoh soal untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Contoh persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan yaitu X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dua X1 dan 2X2. Nah, jadi ini pertanyaannya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Oke, sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Pertama, kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C pada persamaan kuadrat yang diketahui di soal. Nah, ini ya. Ini kan persamaan kuadrat yang diketahui di soal. Kita bisa tentukan nilai A sama dengan, nah ini berarti kalau tidak ditulis angka berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B sama dengan 3. Ya, nilai B sama dengan 3. Ini nilai A-nya tadi, ya. Nilai A-nya 1. Kemudian ini nilai B. Kemudian nilai C sama dengan 2. Nah, ini C-nya sama dengan 2. Oke. Lalu sekarang kita akan cari hasil dari X1 tambah X2. Nah, berarti X1 tambah X2. Berarti ini kita jumlahkan saja, ya, akar-akar yang baru. Nah, ini berarti kita tinggal jumlahkan menjadi 2X1 ditambah 2X2. Oke, sama dengan, nah ini 2 sama 2 ini kita faktorkan, kita keluarkan, berarti 2 buka kurung X1 ditambah X2, ya, sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2. Tadi rumusnya adalah minus B per A. Kita ganti minus B per A. Oke, sama dengan 2 dikali minus B per A. B-nya 3, berarti minus 3 per A. A-nya 1, berarti min 3 per 1, ya. Oke, sama dengan, nah di sini Bapak tulis di sampingnya, sama dengan berarti 2 dikali minus 3 dibagi minus 1 sama dengan minus 3. Nah, berarti 2 kali minus 3 minus 6. Nah, inilah dapat jawabannya X1 tambah X2 sama dengan minus 6. Oke, selanjutnya kita akan cari nilai X1 dikali X2. Oke. Nah, di sebelah sini. Ya, kita akan cari nilai X1 dikali X2 sama dengan, berarti persamaan kuadrat yang baru kita kalikan, yaitu
buka kurung 2x1 tutup kurung dikali 2x2. Nah, ini berarti kita langsung kalikan saja. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian x1 kali x2 kita tulis ulang, x1 kali x2. Maka hasilnya 4 dikali x1 kali x2. Tadi nama lainnya adalah C per A. Rumusnya C per A. Nah, sama dengan 4 dikali C-nya kita ganti yang tadi nih, C-nya 2 per A-nya 1. Nah, berarti hasilnya 4 dikali 2 bagi 1 2 kali 4 8. Nah, dapat hasilnya 8. Jadi persamaan kuadrat baru bisa kita tentukan. Jadi persamaan kuadrat barunya kita tulis rumus di situ. Berarti x kuadrat dikurang. Nah, dikurang ini berarti dikurang minus 6. Dikurang minus 6 x ditambah. Nah, ini tadi hasil perkaliannya 8 sama dengan 0. Kemudian ini minus ketemu minus bisa kita sederhanakan menjadi positif. Berarti hasilnya x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi inilah jawaban dari persamaan kuadrat yang baru yang diminta. Oke, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.